Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Matius 14 ayat 30. Petrus adalah pribadi yang cepat tanggap, responsif ketika dia melihat Yesus berjalan di atas air. Dan untuk memastikan itu adalah Tuhan yang menghampiri perahu yang ditumpangi murid-muridnya, Petrus dengan spontan meminta agar ia boleh datang menghampiri Yesus juga dengan berjalan di atas air. Pada mulanya Petrus dapat berjalan di atas air, namun ketika dirasanya tiupan angin, ia menjadi takut dan mulai tenggelam. Perahu kehidupan kita pun tidak bebas dari tiupan angin kencang, gelombang, bahkan badai kehidupan, dan itu seringkali membuat kita menjadi gelisah dan takut. Namun, firman Tuhan mengingatkan kita agar kita selalu memandang kepada Yesus, berfokus kepadanya. Sebab pada saat kita berfokus pada pergumulan dan masalah hidup, maka kita akan mulai tenggelam. Petrus berteriak kepada Tuhan pada saat-saat ia mulai tenggelam. Banyak dari kita baru minta tolong setelah tenggelam. Tenggelam dalam dosa, masalah, persoalan, dan lain-lain. Seharusnya ketika kita mulai goyah, mintalah pertolongan Tuhan segera. Petrus datang ke alamat yang tepat untuk meminta pertolongan, dan Alkitab mencatat, segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia. Raja Daud dalam setiap langkah perjalanan hidupnya senantiasa memandang kepada Tuhan. Dia berkata, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah." Pencobaan boleh datang, angin topan boleh menghampiri, dan badai kehidupan bisa saja menghantam perahu kehidupan kita. Namun seperti Daud katakan, teruslah memandang kepada Kristus. Dialah penolong kita yang tidak pernah terlelap. Dia setia menyertai kita sekalipun kita harus melewati lembah kekelaman. Mari kita fokuskan arah pandang kita kepada Tuhan Yesus. Jangan kepada masalah dan beban hidup kita. Datanglah kepadanya, maka Ia akan memberikan kelegaan kepada kita. Fokus kepada Yesus dalam semua aspek kehidupan kita, artinya hidup kita haruslah sepadan dengan apa yang dilakukan Yesus. Mulai dari cara berpikir, merasa, hingga berperilaku dengan kata lain menjadi seperti Dia. Sangat jelas bahwa untuk mengikuti Tuhan kita harus memiliki fokus. Untuk berfokus dalam satu hal, maka haruslah kita melupakan hal lain yang dapat mengalihkan pandangan kita. Ibrani 12 ayat 2 berkata, "Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah."
Dengan fokus kepada Tuhan melalui firman-Nya, maka seorang murid Yesus akan mendapatkan hikmat yang luar biasa dalam semua aspek kehidupan ini. Firman Tuhan dalam Matius 11 ayat 2b berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Saudara, tetap fokus dan jangan pernah alihkan pandangan kita dari Yesus, Sang Juru Selamat kita. Amin.